يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita usia dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi ini, dalam keadaan alhamdulillah kita senantiasa sehat walafiat. Dan hari ini kita sudah masuk di bulan Muharram ya, bulan pertama dalam kalender Hijriyah, artinya menandakan kita sudah masuk tahun baru Hijriyah 1446 ya. Di awal tahun ini memang ada satu riwayat dari Imam Al-Baghawi ya, dalam kitab Al-Mu'jamus Sahabah, dan juga diriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Awsat karya Imam At-Tabrani. Ada satu doa yang para sahabat Rasulullah SAW itu mempelajarinya sebagaimana mempelajari Al-Quran gitu, kata Imam Al-Baghawi dalam Mu'jamus Sahabahnya. Satu doa yang diucapkan ketika masuk bulan baru atau tahun baru. Doanya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jawazim minasyaitan wa ridwanim minar rahman. Itu doa yang dipelajari oleh sahabat dari Rasulullah SAW ketika masuk bulan baru atau tahun baru. Allahumma ya Allah adkhilhu alaina bil amni wal iman. Masukkanlah bulan baru atau tahun baru kepada kami itu dengan rasa aman, wal iman dan keimanan, wassalamati wal islam dan keselamatan dan juga keislaman, wa jawazim minasyaitan dan jauhkan dari syaitan, wa ridwani minar rahman dan dengan disertai keridhaan dari zat yang maha pengasih. Itu doa yang dipelajari oleh sahabat dari Rasulullah SAW ketika memasuki tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini semua ya semangat kita juga diperbarui ya, ibadah kita diperbarui lebih rajin lagi, lebih baik lagi, karena tahun baru Islam itu memang semangatnya adalah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Karena itu sejarahnya memang diawali dari situ ya. Kalau kita bahas sejarah tahun baru Islam memang panjang gitu Pak ya. 12 bulan yang kita kenal dalam kalender Islam, Bapak hafal nggak Pak ya? Bulan-bulan, nama-nama bulan ya Pak ya. Kalau dites satu-satu kira-kira bisa nggak nih Pak ya? Nama-nama bulan Hijriyah. Kalau bulan Masehi insya Allah hafal Pak ya. Maka para ulama zaman dulu itu ya supaya kita hafal, gampang menghafalnya itu disingkat tuh Pak ya. Dan memang singkatannya berpola itu kalender Hijriyah itu ya. Muharram, Safar, Muso gitu ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ro dan Ro gitu, Pak. Kemudian Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Ju dan Ju gitu. Muso, Roro, Ju. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sama tuh Rosa. Akhirnya juga sama tuh Zulqa'dah, Zulhijjah, Zul gitu. Nah, jadi gampang Pak ya, kita tinggal ambil suku kata pertamanya aja ya, Muso, Roro, Juju ya, Rosa, Zul. Nah, itu gampang Pak ya ngafalinnya. Itu 12 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah, dalam kitabullah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Yaitu apa? Yang kita saat ini sekarang termasuk di antaranya ya. Dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, kemudian satu lagi Rajab. 3
3 bulan berturut-turut ya, yang nyambung, 1 bulan terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu kemudian tersambung, 1 lagi Rajab agak terpisah. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada beberapa waktu yang Allah muliakan dibanding waktu-waktu yang lain, yang Allah berikan kekhususan, keistimewaan ya. Ini sebagai rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan waktu di mana kita bisa akselerasi pahala ya, untuk bisa menandingi umat-umat Rasulullah, umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang usianya jauh di atas kita, bisa ratusan bahkan ribuan tahun usia umat sebelumnya. Maka kalau berdasarkan kuantitas usia tentu kita kalah. Maka Allah sebagai rahmatnya memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang usianya cuma 60-70 tahun ini diberikan beberapa waktu yang spesial supaya kita bisa akselerasi pahala. Di antaranya bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, kemudian di 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan di mana kita bisa akselerasi pahala, Pak. Di mana kalau kita beribadah, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Abbas dan Imam Qatadah, selain pahala dilipat gandakan, juga kalau kita maksiat, kalau kita berdosa juga dosanya dilipat gandakan, Pak, dosanya gitu ya. Jadi hati-hati, Pak, di bulan haram ini ya. Kalaupun mau dosa gitu ya, Pak ya, bukan berarti boleh, Pak ya. Misalnya kalaupun mau gibah ya, usahakan jangan di 4 bulan haram ini, Pak. Bukan berarti di bulan lain boleh, Pak ya. Tapi paling tidak kalaupun terpaksa di bulan lain lah, jangan di bulan 4 haram ini, karena ini 4 bulan yang dimuliakan Allah. Maka pahala dilipat gandakan, kemudian dosa juga ya dilipat gandakan, maksiat dilipat gandakan dosanya. Baik, mudah-mudahan ya di tahun baru ini juga ya kita bisa memperbarui semangat ibadah kita dengan mempelajari ya fikihnya, dengan mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan dalam ibadah kita supaya ibadah kita lebih berkualitas, ya lebih sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, maka subuh kali ini kita mempelajari fikih sholat sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yang kita sudah membahas tentang niat ya, dari 16 rukun dan sunnah-sunnahnya, dan nanti sunnahnya ada banyak ya, yang rukunnya ada 16. Kita baru bahas niat kemarin, Pak ya. Nah, hari ini kita melanjutkan setelah niat, apalagi, Pak? Rukun berikutnya dalam sholat ya. Kan kemarin kita bahas bahwa ada 3 rukun yang berbarengan dalam satu waktu dalam sholat dalam mazhab Syafi'i ya. 3 rukun itu apa? Niat, berdiri, takbiratul ihram. Itu 3 rukun dalam waktu yang bersamaan dalam mazhab Syafi'i. Karena niat harus dilakukan ketika berdiri, kemudian takbiratul ihram juga harus dilakukan ketika berdiri. Niat harus dilakukan ketika takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Jadi takbiratul ihram, niat, berdiri itu sama-sama gitu, dilakukan dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, kemarin kita bahas bahwa dalam mazhab Syafi'i memang niat itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, lisan mengucapkan takbir, hati berniat. Walaupun kalau itu sulit ya, maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' membolehkan kita berniat sesaat sebelum takbiratul ihram. Itu sudah kita bahas di bab niat. Nah, yang berikutnya setelah niat ya, itu membaca, kita sepakati yang kedua takbiratul ihram, Pak ya. Walaupun berdiri juga dalam waktu yang bersamaan ya. Takbiratul ihram ini ya, termasuk niat, termasuk rukun sholat. Kenapa? Karena dalam hadis yang kita bahas kemarin, hadis tentang orang yang jelek sholatnya ya, ada orang Arab Baduy sholat di hadapan Rasulullah SAW, 3 kali sholat dia nggak benar-benar sholatnya. Maka kemudian Nabi mengajarkan bagaimana cara sholat kepada orang Arab Baduy yang nggak bisa sholat. Sholat yang minimal sah pun dia nggak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara sholat yang minimal sah kepada orang Arab Baduy ini. Jadi nggak muluk-muluk Nabi ngajarin orang Arab ini, karena Nabi tahu bahwa ini orang nggak tahu agama, ini orang sholat aja nggak bener ya. Maka Nabi mengajarkan bagaimana cara sholat yang minimal sah. Ini hadis yang masyhur disebut sebagai hadis al-musi'u sholatahu, hadis orang yang jelek sholatnya tadi. Maka ketika Nabi mengajarkan orang Arab Baduy sholat ini, maka yang pertama kali Nabi sampaikan atau Nabi perintahkan kepada orang ini, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu hendak melaksanakan sholat,
Fakabir, maka yang pertama apa? Fakabir, bertakbirlah. Nah, takbir itu kan membaca, ya, membaca takbiratul ihram namanya. Kenapa disebut dengan ihram? Ihram itu dari kata ahrama yuhrimu. Artinya apa, Pak? Dari kata haram. Ya, ahrama mengharamkan. Ahrama yuhrimu. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan ketika kita sudah masuk takbiratul ihram, artinya sudah masuk sholat. Ketika sudah masuk sholat, maka haram di dalamnya segala jenis perkataan atau gerakan di luar bacaan atau gerakan sholat. Maka disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sama dengan ihram haji, Pak. Ihram umroh. Kenapa disebut ihram? Karena setelah kita melaksanakan ihram itu, kita haram melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata tidak senonoh, tidak boleh kemudian berjima dengan pasangan suami istri misalnya. Nah, itu disebut dengan ihram. Jadi takbir atau ihram, takbir yang mengharamkan kita mengawali ritual sholat, di mana kita haram kemudian melaksanakan sesuatu di luar dari ketentuan sholat itu sendiri. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Dasarnya tadi ya, ketika Nabi mengajarkan orang Arab Badui ini, Nabi mengatakan fakabir, bertakbirlah. Di mana hadis ini menjadi pegangan para ulama, mengatakan bahwa yang ada dalam hadis ini adalah rukun sholat. Berarti di luar itu berarti hukumnya apa? Bukan rukun. Karena kalau memang itu rukun, tentu Nabi pasti akan mengajarkan kepada orang Arab Badui ini. Berarti di luar yang disebutkan tadi itu, hukumnya boleh tidak dilaksanakan dalam sholat. Ya, kalau kita lihat hadisnya tadi, fakabir, takbirlah. Yang kedua apa? Faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah Al-Fatihah di situ. Nah, tidak ada Nabi mengatakan bacalah doa iftitah, enggak ada. Dari takbiratul ihram langsung ke Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah, farka, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukulah kamu sampai tumaknin dalam ruku. Jadi tidak ada tuh habis Al-Fatihah baca surat. Baca surat berarti juga hukumnya sunnah. Karena habis baca Al-Fatihah, Nabi langsung nyuruh rukulah kamu kepada orang Badui ini. Karena kalau baca surat itu hukumnya rukun, wajib dalam sholat, tentu Nabi akan kasih tahu ke orang Arab Badui ini gitu ya. Nah, ini hadis pegangan oleh para ulama bahwa ini sholat yang minimal sah. Maka yang pertama kali atau yang kedua setelah niat yaitu takbiratul ihram. Ini juga dikuatkan oleh hadis dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir. Nabi itu kalau memulai salat, ya memulainya dengan takbir. Wa hadisul musyi' salatu, dan hadis orang yang jelek salatnya ya, ketika Nabi mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu hendak melaksanakan salat fakabbir, maka takbirlah. Nah, kalau kita perhatikan Pak, perintahnya adalah takbirlah, bukan mengangkat tangan. Ya, bukan mengangkat tangan. Takbir itu membaca, mengucapkan lafaz Allahu Akbar, itu takbir. Nah, mengangkat tangannya itu tidak diperintahkan Rasulullah kepada orang Arab Badui ini, Pak. Ya, maka para ulama pun mengatakan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Andai kan orang nggak angkat tangan, Pak, takbir aja Allahu Akbar, sah nggak sholatnya, Pak? Sah. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah gitu. Karena kalau ini rukun, tentu akan Nabi ajarkan kepada orang Arab Badui ini gitu ya. Baik, maka dari sini Allah mengatakan bahwa mengangkat tangan hukumnya sunnah. Maka yang rukun itu adalah mengucapkan takbirnya. Nanti kita akan bacakan apa ketentuan dalam takbir itu. Jadi ulama sepakat 4 mazhab ya, mau itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan takbiratul ihram hukumnya rukun dalam sholat ya. Rukun itu artinya apa, Pak? Sesuatu yang kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya ya, tidak sah ya. Nah, mohon maaf itu ya, nanti ada ketentuan yang berikutnya nanti ya, bahwa takbir itu kan diucapkan ya. Kadang-kadang ada orang sholat dia angkat tangan doang, Pak, tapi mulutnya nggak ngucapin apa-apa ya. Saya sudah takbir Ustaz, tapi di hati. Nah, ini nggak sah, Pak. Kenapa? Karena perintahnya adalah mengucapkan takbir. Nabi mencontohkan dengan melafalkan takbir itu, bukan di hati. Karena kalau di hati bukan membaca namanya, bukan melafalkan ya, tapi dilafalkan, diucapkan gitu. Cuma mengucapkannya itu ya sekeras apa gitu ya. Nah, para ulama kemudian mengatakan mengucapkannya itu minimal seukuran kita bisa mendengar
diri sendiri ya, diri sendiri kita ini bisa mendengar suara takbir kita. Tapi ya dengan ukuran kalau di tempat sepi tidak ada suara, di tengah keheningan malam, kita mengucapkan itu kira-kira terdengar oleh telinga kita, itu minimal kita mengucapkan takbir. Artinya bukan berarti kalau kita lagi jamaah lagi rame, suaranya berisik gitu ya, kita suaranya kencengin juga supaya kedengaran sama diri sendiri katanya gitu ya. Bukan berarti seperti itu Pak ya. Ada orang yang kemudian bacaan sholatnya kan kenceng banget Pak, sampai orang di sampingnya terganggu Pak ya, karena mendengar bacaan sholat dia. Bahkan imam pun sampai kedengaran sama imam gitu. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Mendengar dengan diri sendiri itu maksudnya adalah dengan standar kalau di tempat sepi, kalau di tengah keheningan malam gak ada suara apapun, maka kita kan biasanya kalau malam begitu Pak ya, suara detak jam pun terdengar gitu Pak ya. Maka itu minimalnya seperti itu. Jadi tidak harus kita kemudian kenceng-kenceng ya supaya terdengar, enggak. Ya, terdengar ketika misalnya sandarnya sepi gitu Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi minimal diucapkan, koma tamit lah mulut kita mengucapkan Pak. Allahu Akbar. Jangan diam sama sekali gitu. Cuma mengangkat tangannya saja. Karena yang rukunnya itu mengucapkan takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Mengucapkan takbirnya itulah yang kemudian rukun dalam salat ya. Ini kesepakatan 4 mazhab. Kemudian karena ini rukun ya, konsekuensinya adalah melafalkannya harus dengan benar, tidak boleh salah mengucapkannya Pak. Ya, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang yang kemudian salah, misalnya dipanjangin Pak baknya, Allahu Akbar misalnya gitu ya. Nah ini berarti dia menambah huruf ya, habis ba ditambahin alif jadi panjang gitu. Maka itu beda artinya dan berarti tidak sah sholatnya, karena dia merusak atau tidak salah dalam mengucapkan rukun sholat, yaitu takbir. Allahu Akbar harus bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar ya, nggak boleh. Kecuali memang dalam mazhab Hanafi dibolehkan bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab itu, tapi cuma mazhab Hanafi. Jumhur mengatakan wajib berbahasa Arab, minimal rukun-rukunnya sholat ya. Kemudian misalnya tidak boleh juga diganti dengan lafaz lain walaupun maknanya mungkin mirip. Ada lafaz dalam bahasa Arab yang mirip dengan kabir, akbar ya. Itu apa? Azim. Azim itu maha besar juga, maha agung ya. Nah tidak boleh misalnya kita ganti Allahu A'zam. Nah, itu juga nggak boleh Pak. Ngapain Pak, iseng-iseng banget itu Pak ya, main ganti-ganti aja. Udah kita laksanakan sesuai yang diperintahkan Rasulullah aja Pak ya. Fakabir, nah, itu bunyi hadisnya, bukan fa'azim, bukan, tapi fakabir, bertakbirlah. Maka lafaznya harus Allahu Akbar, diucapkan dengan benar ya, tidak boleh salah gitu. Kemudian ketentuan berikutnya tadi harus diucapkan, tidak boleh cuma di hati. Karena bacaan rukun ini semua harus terucap, terlafalkan, dibaca. Minimal tadi seukuran kita bisa mendengar suara kita sendiri di kondisi yang sepi gitu ya. Nah, itu minimalnya. Jadi jangan sampai tangan kita ngangkat tapi mulut kita diam Pak. Takbirnya cuma di hati ya. Jadi harus diucapkan, terlebih bagi imam. Ya kalau imam tentu harus lebih keras lagi, karena imam itu kan mengomandoi makmumnya, maka harus terdengar oleh makmum ya. Tapi makmum ya minimal tadi bisa mendengar oleh telinganya sendiri gitu ya, dengan ukuran tadi ya, di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada suara. Baik. Yang ketiga, takbir itu harus dibacakan dalam posisi berdiri. Nah ini kalau kita lihat teks dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menjelaskan Al-Imam An-Nawawi, yajibu an yukabbiru lil ihrami qa'iman, wajib takbiratul ihram itu dalam posisi berdiri ya. Haitsu yajibul qiyam wa kadzal masbuk, di mana memang berdiri itu juga menjadi kewajiban dalam sholat. Wa kadza al masbuk, begitupun orang yang masbuk. Nah ini harus kita perhatikan Pak. Kalau nggak masbuk, insya Allah kita berdiri takbiratul ihram ya. Tapi kadang-kadang orang yang masbuk ini rentan untuk tidak berdiri dalam kondisi ketika takbiratul ihramnya ya. Alladzi yudrikul imam raki'an, yang dia mendapati imam sudah ruku. Yajibu an taqa'a takbiratul ihram bi jami'i hurufiha fi hali qiyamihi, maka wajib takbiratul ihram dengan semua hurufnya
Allahu Akbar sampai bar itu, sampai ro ya, itu harus dalam posisi berdiri. Ya, terutama buat yang masbuk Pak, karena ini sering rentan takbiratul ihramnya nggak berdiri. Misalnya kita masuk ke jamaah, imam sudah ruku. Nah, kita kan pengen supaya dapat satu rakaat bersama imam ya, minimal kan dapat ruku bersama imam. Akhirnya orang itu kemudian buru-buru ya. Jadi takbirnya itu sambil bungkuk, sambil keruku gitu ya. Jadi nggak pas berdiri. Ya. Misalnya Allahnya sih berdiri, begitu akbarnya bungkuk dia, karena buru-buru mau ruku ngejar imam Pak. Nah ini hati-hati, berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Maka takbir dulu yang sempurna dalam kondisi berdiri, Allahu Akbar, baru kemudian ruku, takbir lagi, namanya takbir apa? Takbir intiqal, takbir perpindahan rukun dari berdiri ke ruku. Jadi jangan takbirnya cuma sekali, begitupun itu juga pas bongkok ke ruku. Nah itu nggak sah, karena takbiratul ihram itu harus dibacakan dalam posisi berdiri. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Semua hurufnya ya, dari awal sampai akhir harus dalam posisi berdiri, bijami hurufiha gitu. Jadi Allahu Akbar sampai ro terakhir itu harus dalam posisi masih berdiri ya. Allahu Akbar, baru kemudian kita Allahu Akbar, kita ruku. Gimana kalau cuma sekali takbirnya? Boleh nggak? Takbir Allahu Akbar langsung ruku, boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, karena takbir yang kedua itu hukumnya sunnah ya. Karena yang wajib cuma takbir yang pertama, takbiratul ihram itu. Kemudian nah, takbiratul ihram makmum itu tidak boleh mendahului imam, atau bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh, bahkan bareng pun tidak boleh. Jadi harus tunggu imamnya sampai selesai ya, baru kemudian makmum Allahu Akbar. Ya, maka usahakan suaranya harus jelas tuh imam Pak ya. Kadang-kadang kita makmum ya, lagi berjamaah imamnya nggak jelas suaranya Pak. Ini udah takbir apa belum? Kita duluan Pak, Allahu Akbar, padahal imam belum takbir, karena ditunggu habis qomat kok lama ini. Udah berdiri padahal udah sop, udah berjajar gitu ya. Imamnya nggak mulai-mulai, ya, kayaknya udah deh gitu ya, mungkin nggak kedengeran. Kita takbir duluan Pak. Ternyata imam baru takbir Allahu Akbar. Nah itu nggak sah Pak. Ya, kalau nggak sah gimana caranya? Ya ulangi lagi Pak, takbir lagi gitu ya. Setelah imam, takbir yang tadi itu sudah batal. Kenapa? Karena dia mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Takbirnya harus setelah imam selesai baru kita takbir gitu. Ya. Nah maka harus kemudian imam itu ya memang didengar oleh makmumnya. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah ada mikrofon Pak ya, bisa terdengar dengan jelas. Nah zaman dulu gimana? Zaman dulu di masa Rasulullah ya, di masa kemudian berikutnya belum ada teknologi namanya mikrofon. Ketika jamaahnya banyak ya, imam di depan sendirian tuh, Allahu Akbar, mungkin saf sampai 5 saf ke belakang bisa dengar, tapi kemudian saf yang terbelakang, paling belakang itu nggak dengar Pak. Maka dulu ada namanya muballigh ya. Apa itu muballigh Pak? Muballigh itu orang yang menyambung takbirnya imam, yang menyampaikan takbirnya imam kepada saf yang belakang. Nah sekarang di Istiqlal masih ada tuh Pak ya, kalau kita berjamaah di Istiqlal. Jadi imam baca Allahu Akbar, nanti ada muballigh di belakang tuh yang ngikutin imam takbirnya lebih keras lagi, Allahu Akbar. Biasanya suara lebih bagus biasanya ya, muballigh gitu ya, dan panjang. Itu juga di Masjidil Haram itu juga masih begitu ya, ada namanya muballigh. Jadi muballigh itu sebetulnya tujuannya dulu adalah supaya makmum yang di belakang bisa mendengarkan juga takbirnya imam dengan cara disampaikan, disambung estafet takbirnya itu ya. Nah kalau sekarang kan sebetulnya sudah ada mikrofon ya, semua orang sampai belakang juga bisa dengar gitu ya. Cuma ya yang mentradisikan ya, tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu itu kemudian sekarang juga masih dilakukan ya di sebagian tempat, seperti Masjidil Haram, di Masjid Istiqlal itu masih ditradisikan, walaupun secara kebutuhan sebetulnya nggak butuh lagi sebetulnya ya. Kenapa? Karena sekarang tadi sudah ada mikrofon, sudah speaker yang sudah bisa menjangkau semua jamaah. Ya, jadi imam memang harus terdengar karena imam menjadi komando bagi makmum. Karena supaya memastikan makmum tidak boleh lebih dulu daripada imam takbirnya, tidak boleh, tidak sah ya. Baik. Kemudian ada kesunahan-kesunahan dalam takbiratul ihram ya. Takbir itu kan rukun tadi ya, tapi ada kesunahan dalam takbiratul ihram. Pertama, kesunahannya adalah mengangkat kedua tangan tadi ya, diangkat tangan ketika mengucapkan takbir. Nah cuma cara mengangkat tangannya itu bagaimana gitu.
Nah, di sini ada dua riwayat yang masyhur di antara para ulama tentang bagaimana cara mengangkat tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kenapa bisa beda? Ada dua riwayat gitu. Karena memang sholat itu kebanyakan hadis tentang sholat itu adalah hadis fi'li atau sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah yang berdasarkan ucapan Nabi langsung, tapi praktek Nabi yang kemudian dipotret oleh sahabat Rasulullah, kemudian dideskripsikan, ya, dinarasikan, disampaikan kepada sahabat atau generasi berikutnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para imam mazhab. Nah, ketika mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh Nabi itu, sebagian sahabat kadang-kadang beda-beda cara mendeskripsikannya, cara menyampaikannya. Mungkin prakteknya sama, tapi kemudian sahabat mengcapture-nya itu dari sisi yang berbeda gitu. Sehingga boleh jadi ketika mendeskripsikan itu kepada generasi berikutnya bisa jadi beda riwayatnya, padahal boleh jadi prakteknya sama. Contoh ini, mengangkat kedua tangan ketika takbir itu ada dua riwayat yang masyhur. Yang pertama riwayat setinggi pundak. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim muttafaq alaih, itu sudah derajat kesahihan yang paling tinggi gitu, Pak, ya. Kenapa? Karena ini kata siapa sih Bukhari Muslim itu paling sahih gitu, ya. Ini sebenarnya pertama kali ulama yang mendeklar bahwa Bukhari Muslim itu adalah kitab sahih yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih, itu namanya Ibnu Shalah namanya, ya. Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ini gurunya Imam An-Nawawi, ya, yang sering kita kutip pendapatnya. Gurunya namanya Ibnu Shalah. Nah, Ibnu Shalah ini itu yang mendeklar pertama kali bahwa kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, maka sudah jaminan hadisnya hadis sahih gitu. Nah, apalagi dua-duanya langsung, ya, hadis Bukhari Muslim juga gitu. Ini sudah sahihnya sudah sahih banget gitu, Pak, ya. Sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Sudah nggak perlu diteliti lagi gitu, ya, karena sudah pasti sahih. Karena syarat untuk menyeleksi hadis bagi kedua imam ini memang syarat sangat ketat. Nah, jadi hadis yang pertama Bukhari Muslim ini hadisnya dari Ibnu Umar, ya, sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Ini sahabat junior. Beliau pernah meriwayatkan annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalat. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW itu mengangkat tangan ketika sholat itu adalah ketika setinggi pundak, hadwa mankibaihi, setinggi pundak. Jadi kalau secara tekstual hadisnya setinggi pundak, ya, hadwa mankibaihi, segini. Allahu Akbar, segini. Pundak kan ini, Pak, ya, mereka setinggi pundak. Ini hadis riwayat dari Ibnu Umar dalam Bukhari Muslim. Oke. Yang kedua ada hadis riwayat dari Wa'il bin Hujr. Ini sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini sebetulnya orang Yaman yang sempat 12 hari tinggal di Madinah. Cuma fokus belajar sholat tuh, Pak, 12 hari, ya, Wa'il bin Hujr. Maka banyak hadis tentang sholat diriwayatkan oleh sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Walaupun dia nggak lama bersama Rasulullah, cuma 12 hari, tapi memang beliau ini sengaja 12 hari itu belajar sholat, khususon, ya, belajar sholat kepada Rasulullah SAW. Maka banyak hadis tentang sholat diriwayatkan oleh orang ini namanya Wa'il bin Hujr. Nah, kata Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya rafa'a yadayhi hina dakhala fis salat wa kabbara wa saffahuma hiyala udhunaihi. Bahwa Wa'il bin Hujr melihat Nabi ketika mengangkat tangannya itu ketika masuk salat, wa kabbara kemudian takbir, wa saffahuma hiyala udhunaihi, kemudian mensejajarkan, ya, kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Dua telinga. Allah. Nah, jadi ada dua riwayat, ada setinggi pundak, ada setinggi telinga gitu. Nah, bagaimana para ulama kemudian memahami hadis ini? Karena dua-duanya sahih. Yang hadis yang kedua ini riwayat Muslim, Pak. Kalau yang pertama riwayat Bukhari Muslim, yang kedua hanya riwayat Muslim saja. Nah, tapi dua-duanya sahih gitu, Pak. Muslim juga hadis sahih, ya. Bagaimana kalau ulama menyikapi dua hadis ini? Beda-beda cara memahaminya, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dua hadis ini harus diamalkan nih. Ya. Bagaimana cara mengamalkan dua hadis ini? Padahal satu mengatakan di atas setinggi pundak, satu mengatakan setinggi telinga. Maka dalam mazhab Syafi'i di tengah-tengah, Pak. Allahu Akbar gitu. Karena boleh jadi sahabat itu melihat praktek yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda. Boleh jadi Ibnu Umar itu melihat bawah tangannya setinggi pundak. Sedangkan Wa'il bin Hujr itu melihat tangan bagian atas setinggi telinga gitu.
Jadi boleh jadi dalam Imam Syafi'i memahami bahwa boleh jadi itu praktek yang sama. Cuma cara melihatnya berbeda aja Pak, gitu, sahabat Nabi. Sehingga riwayatnya berbeda, seolah-olah beda. Padahal boleh jadi sama. Maka untuk mengamalkan dua hadis ini, Imam Syafi'i menyarankan gitu ya, menganjurkan ya, afdolnya itu begini. Allah. Jadi dapat dua-duanya tuh Pak. Setinggi telinganya dapat bagian atasnya, setinggi pundaknya dapat bagian bawahnya gitu. Jadi dua hadis ini terakomodir Pak, teramalkan dua-duanya gitu. Tapi ada juga sebagian mazhab yang lebih memilih salah satu hadis. Misalnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memilih hadis yang Ibnu Umar tadi, yaitu hadwa mankibaihi di sini, setinggi pundak, itu mazhab Hanafi. Allahu akbar di sini ya. Nah, ada juga yang memahami bahwa dua riwayat ini adalah dua variasi gerakan Rasulullah. Dua-duanya boleh. Jadi kadang-kadang Nabi itu setinggi pundak, kadang-kadang setinggi telinga. Dua-duanya boleh. Kadang-kadang setinggi pundak boleh, setinggi telinga juga, karena dua-duanya hadis sahih. Ada juga yang memahami bahwa setinggi telinga itu batas paling tinggi. Jadi bukan, tidak boleh di atas telinga. Pundak itu batas paling bawah, tidak boleh lebih rendah daripada pundak. Segini Pak, misalnya ada juga begini kan, ya, seperut Pak. Nah, itu berarti tidak ada sunnahnya ya. Nah, batas atasnya telinga, batas bawahnya itu pundak. Ada juga yang memahami seperti itu. Nah, yang nggak boleh adalah saya mau mengamalkan dua-duanya, gimana caranya? Yang kanan setinggi telinga, yang kiri setinggi pundak. Nah, ini nggak boleh Pak, ngaco Pak gitu ya. Itu cara menggabungkan yang ngaco gitu ya. Nah, jadi cara menggabungkan yang benar kalau versi mazhab Syafi'i yaitu di tengah-tengah. Jadi supaya yang setinggi telinga dapat, setinggi pundak juga dapat. Itu cara menggabungkan mazhab Syafi'i. Itu benar Pak gitu ya. Karena beliau memahami bahwa boleh jadi itu prakteknya sama, cuma cara mengcapture-nya, cara perspektifnya berbeda tuh dua orang sahabat ini ya, Ibnu Umar dengan Wa'il bin Hujr gitu. Baik Pak, tapi itu sunnah Pak afdolnya. Andaikan misalnya ya di bawah pundak atau di atas telinga tetap sah gitu ya, tetap sah sholatnya. Cuma afdolnya kalau kita pengen sama persis dengan Rasulullah SAW, nah itu tadi ya, setinggi pundak atau telinga atau di tengah-tengah gitu ya, sehingga dua-duanya dapat gitu. Itu afdolnya gitu. Kemudian disunnahkan juga ketika takbiratul ihram itu jari kita direnggangkan. Jadi bukan rapat begini, direnggangkan. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah nasyara asabi'ahu. Nabi itu kalau takbir untuk salat, beliau merenggangkan jari-jarinya. Jadi bukan dirapat begini Allahu akbar, tapi agak direnggangkan Allahu akbar ya. Cuma kadang-kadang kalau kita udah kebiasaan, dan namanya sholat dari kecil Pak ya, kalau udah besar begini nanti udah dikasih tahu begini balik lagi Pak begini lagi gitu ya, karena udah kebiasaan. Susah memang kalau udah biasa Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu pun hukumnya sunnah Pak ya. Kalaupun tetap rapat ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi kalau mau afdolnya ya, jari kita direnggangkan, itu afdolnya, karena begitulah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat gitu. Baik. Kemudian yang sunnah berikutnya, ketika takbir itu telapak tangan diusahakan menghadap kiblat ya. Allahu akbar. Jadi bukan begini Pak, miring begini ya, tapi telapak tangannya itu menghadap kiblat. Allahu akbar. Mungkin ada yang biasa begini gitu ya. Nanti insya Allah habis ini juga tetap aja kebiasaannya begitu lagi, balik lagi ke kebiasaan lama gitu ya, karena susah Pak, kalau udah biasa tuh memang susah gitu. Itu pun nggak masalah, nggak sah tetap sah sholatnya, cuma afdolnya menghadap kiblat. Allahu akbar. Nah, ini sebagaimana dalam Al-Majmu' juga disebutkan ya, wa yustahabu an yakuna kafuhu ilal kiblah ya, disunnahkan telapak tangannya ini yang menghadap ke kiblat ingdas takbir ketika takbiratul ihram gitu ya. Oke. Nanti ada tempat lain Pak, ada di mana kita disunahkan juga merenggangkan jari, yaitu ketika ketika ruku ya. Ketika ruku, tangan kita megang lutut, itu juga disunahkan jari kita agak renggang ya. Sama seperti takbiratul ihram gitu ya. Jadi bukan rapat megang lututnya itu, tapi agak direnggangkan. Itu juga termasuk sunnah di mana jari kita direnggangkan ya. Tapi ada nanti sunnah di mana jari kita disunahkan justru rapat. Ya, ketika apa? Ketika sujud, kemudian ketika tasyahud, duduk tasyahud, ya. Jadi kita kan di paha tuh Pak ya.
Nah itu disunahkan dirapat jarinya, bukan direnggangkan gitu ya. Jadi direnggangkan itu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku ya, tangan kita megang lutut. Dirapatkan itu ketika sujud, ketika tasyahud. Itu disunahkan jari kita rapat gitu. Itu dari beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah kemudian sunnah yang berikutnya pas takbiratul ihram ini ya, mulai angkat bareng dengan takbir. Maksudnya apa? Jadi mengangkat tangannya itu berbarengan dengan takbiratul ihramnya. Begitu kita mengangkat tangan atau begitu kita mengucapkan takbir, maka saat itu pula kita mulai mengangkat tangan. Berakhirnya takbir juga bersamaan dengan berakhirnya mengangkat tangan. Jadi jangan balapan Pak, tapi harus barengan. Allahu Akbar. Jadi pas bar itu pas kita sedekap gitu. Jadi nggak mendahului ya, Allahu Akbar. Atau misalnya Allahu Akbar, nah, berarti duluan tangan. Jadi barengan, kalau bisa barengan gitu ya. Nah, ini berdasarkan dalam riwayat dalam Al-Majmu' dikatakan Al-Imam An-Nawawi, wa yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'it takbir wa intihauhu ma'antihaihi. Permulaan mengangkat tangan itu dianjurkan ya dengan permulaan takbir, dan selesainya mengangkat tangan berbarengan dengan selesainya takbir. Jadi begitu Allahu Akbar angkat tangan, begitu berbarengan dengan berakhirnya mengangkat tangan Allahu Akbar gitu. Nah apa hikmahnya? Ini kata Imam Al-Ghazali disebutkan supaya tidak ada satupun waktu dalam sholat kita itu nganggur ya, ada bacaannya gitu. Maka nanti termasuk juga takbir intikal, bukan hanya takbiratul ihram ya, takbir perpindahan itu juga disunahkan berbarengan dengan permulaan dan akhir dari gerakan itu ya. Misalnya ada mungkin takbir yang singkat, ada takbir yang panjang. Takbir yang singkat mungkin dari sujud ke duduk, itu takbirnya singkat karena pendek gerakannya, Allahu Akbar. Tapi ada takbir yang mungkin bisa jadi panjang, yaitu misalnya dari sujud kedua ke rakaat berikutnya, ke berdiri ya, itu kan agak lama gerakannya. Maka disunahkan juga takbirnya ikut mengikuti lama gerakannya gitu. Allahu Akbar, itu dalam mazhab Syafi'i. Hikmahnya apa tadi? Supaya tidak ada satu waktu dalam sholat itu kemudian kosong dari zikir, ada isinya gitu. Allahu Akbar. Ustadz, tapi kan kepanjangan tuh. Sedangkan kan Allah itu kan dalam tajwid madnya mad tabi'i Pak. Mad tabi'i itu berapa harokat Pak? 2 harokat kan. Ini panjang, Allahu Akbar. Gimana tuh Pak? Salah apa enggak Pak? Tajwid itu Pak ya, hanya wajib dalam baca Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran nggak perlu pakai tajwid Pak ya, bahasa Arab itu nggak perlu pakai tajwid kalau bukan Al-Quran ya. Kalau harus pakai tajwid, repot Pak orang Arab ngomongnya, jadi lama tuh Pak. Man anta gitu, siapa kamu, itu harus pakai ikhfa tuh Pak, man antanya itu ya. Maka zikir doa itu sebetulnya tidak perlu pakai tajwid ya, kalau bukan Al-Quran ya. Misalnya kalau kita zikir setelah sholat kan, Allahumma antas salam ya, itu sebenarnya nggak perlu pakai ikhfa juga sebetulnya Pak ya. Allahumma antas salam itu sebenarnya nggak perlu. Allahumma antas salam itu juga boleh juga Pak gitu ya, karena ikhfa itu kan hukum tajwid ya. Nah hukum tajwid itu hanya berlaku dalam baca Al-Quran. Di luar baca Al-Quran kita zikir, kita baca doa, nah, itu nggak terikat dengan hukum tajwid ya. Harokatnya mau dipanjangin sepanjang apapun ya boleh Pak, dipendekin sependek apapun ya nggak masalah juga, asal tidak berubah arti ya, gitu Pak ya. Jadi nah itu disunahkan takbir itu kemudian panjangnya disamakan dengan panjang gerakannya gitu. Itu dalam mazhab. Nah tapi kadang-kadang begini, Ustadz, kalau saya takbirnya itu berbarengan dengan gerakannya, takutnya nanti ada makmum yang mendahului kita gitu. Sehingga kadang kemudian kita gerak dulu baru takbirnya belakangan gitu. Supaya apa? Supaya makmum di belakang gak mendahului gitu. Nah ini memang ada yang bertindak seperti itu. Bahkan di Masjidil Haram pun begitu Pak. Di Masjidil Haram kadang-kadang imam Masjidil Haramnya itu kan begitu ya. Jadi bergerak dulu baru kemudian takbirnya belakangan gitu. Nah itu pertimbangannya adalah supaya makmum tidak ada yang mendahului imam gitu. Tapi sebetulnya kalau diedukasi dari awal sih nggak masalah gitu. Maksudnya itu bukan hal yang menjadi problem ya.
Nah, itu dalam mazhab Syafi'i, maka tetap kemudian disunahkan seiring dengan gerakannya, lama gerakannya sama dengan lama takbirnya gitu, supaya tidak kosong dalam sholat itu ada yang bolong dari zikir gitu. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik Pak, ini terkait dengan takbiratul ihram. Nah ini juga dari Ibnu Umar, Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalat, ya. Oke. Jadi hina yukabbir. Jadi nanti dalam hadis yang yang lain, rafa'a yadayhi hina yukabbir. Nabi itu mengangkat tangan ketika takbir. Ini dalil bahwa takbir itu berbarengan dengan mengangkat tangan, ya. Rafa'a yadayhi hina yukabbir fi shalah. Nabi itu mengangkat tangan pada saat melafadzkan takbir. Jadi takbirnya bareng dengan mengangkat tangannya, bukan overlapping, bukan Pak ya, atau saling mendahului, enggak, tapi kemudian berbarengan gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak? Atau kita lanjut dulu? Pertanyaan dulu mungkin ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi gerakan dalam sholat bisa membatalkan, ya. Gerakan di luar gerakan sholat. Nah, gerakan yang seperti apa yang bisa membatalkan sholat itu? Para ulama sepakat nih. Gerakan yang banyak, gerakan yang fatal itu bisa membatalkan sholat. Tapi gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Itu ulama sepakat tuh. Cuma beda pendapatnya itu dalam hal memberikan batasan, ya. Apa itu gerakan banyak, apa itu gerakan sedikit? Nah, itu yang tidak sepakat tuh, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang ada batasannya, bahwa batasan gerakan banyak itu adalah ketika sudah 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang besar, gitu. Gerakan besar yang 3 kali berturut-turut itu gerakan yang membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa 3 kali? Karena dalam bahasa Arab jamak itu mulai dari 3, bukan dari 2. Kalau bahasa Inggris kan plural itu dari 2 kan, 2 books pakai S tuh, padahal baru 2. Nah kalau bahasa Arab 2 itu belum jamak, 2 itu musanna atau tasniyah, ya. Jamak itu mulai dari 3. Nah sehingga dalam Syafi'i berarti banyak itu ya mulai dari 3 gitu. Nah 3 gerakan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat gitu. Tapi kalau gerakan kecil nggak masalah gitu. Kalau kita kemarin sempat mencontohkan, ya, kalau kita mau garuk, ada yang gatal lagi sholat Pak, itu garuknya jangan 5 jari semuanya kita garukin gitu. Nah, itu dianggap gerakan besar gitu. Kalau lebih dari 3 kali ya batal gitu. Maka kalau cuma sekali kan masih gatal tuh Pak, belum puas kita garuknya, ya. Tapi kalau lebih dari 3 kali batal kalau semuanya gerakan besar itu Pak. Nah supaya puas dan nggak batal gimana caranya? 1 jari aja Pak, itu mau sampai 100 kali sampai lecet pun boleh Pak, ya. Karena dianggap gerakan kecil. Di gerakan banyak yang lebih dari 3 kali itu dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Nah cuma dalam mazhab yang lain memang tidak ada batasan. Yang penting yang dianggap banyak oleh kebanyakan orang itu batal gitu, ya. Jadi nggak ada batasan yang pasti gitu, ya. Yang penting begini, kalau dalam mazhab Hanafi itu ketika orang melihat dia, orang nggak tahu kalau dia sedang sholat gitu. Karena sambil mungkin loncat-loncat sholatnya gitu, ya, atau sambil joget-joget, orang nggak ngira kalau dia melihat itu dia sedang sholat. Oh berarti itu gerakan yang membatalkan gitu. Tapi kalau orang tahu bahwa walaupun dia agak gerak-gerak, tapi orang tahu bahwa dia masih sedang sholat, berarti dia masih sholat, artinya tidak batal sholatnya gitu. Kadang-kadang ada orang yang kemudian pegel itu Pak, ya, lagi berdiri itu karena imamnya bacaannya panjang, jadi dia sambil agak jingjit gitu, itu supaya nggak pegel tuh. Nah itu gerakan sedikit nggak masalah gitu, ya, atau agak lirik-lirik dikit, asalkan nggak 3 kali berturut-turut, nah itu dalam mazhab Syafi'i nggak masalah juga. Jadi memang tidak sepakat dalam membatasi apa itu gerakan banyak, apa itu gerakan sedikit. Yang penting gerakan banyak membatalkan, gerakan sedikit itu tidak membatalkan. Tapi ada pengecualian, kemarin kita sempat bahas juga. Gerakan yang banyak tapi untuk kebutuhan sholat itu dikecualikan, ya, dibolehkan. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat pernah sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Digendong, namanya menggendong pasti gerakan banyak Pak gitu, ya. Digendong diturunin gitu. Kemudian misalnya Nabi juga pernah melepas sandal ketika sholat, ketika Jibril turun memberitahu Nabi ketika sholat bahwa di bawah sandalnya ada najis. Maka Nabi kemudian melepas sandalnya ketika sholat dan tidak dibatalkan. Melepas sandal pasti kan gerakannya gerakan banyak gitu, ya.
Kemudian misalnya ada riwayat yang lain, Nabi itu menyuruh sahabat ketika sholat, dilihat di depannya ada kalajengking atau ular, karena dulu kan sholatnya di atas pasir ya, bukan di masjid yang tertutup ada lantainya, enggak, di atas pasir. Namanya pasir, di padang pasir itu kan kadang-kadang kalajengking lewat, ular lewat, ya lagi sholat. Maka ketika itu Nabi mengatakan bunuhlah, ya. Namanya membunuh kalajengking, diinjak gitu kan pasti, Pak. Nginjeknya nggak mungkin sekali doang, Pak, pasti berkali-kali supaya sampai mati kan. Maka ya itu berarti gerakan banyak. Boleh, kenapa? Karena kalau nggak dibunuh kita yang terbunuh, Pak, gitu ya. Kita yang digigit gitu. Atau nggak khusus sholatnya karena merasa terancam oleh adanya kalajengking, sehingga boleh. Atau kalau zaman sekarang HP bunyi lagi sholat, nah, ringtone-nya ringtone aneh-aneh itu, Pak, misalnya ya, apalagi volumenya kenceng ya, kalau nggak dimatiin ya itu heboh semua satu masjid ya, maka matiin aja, Pak, walaupun gerakannya mungkin banyak ya, kita ambil. Nah, asalkan pastikan HP-nya HP kita, jangan HP minjem punya orang, karena kalau HP minjem punya orang kita nggak tahu matiinnya gimana nih, Pak, bingung gitu, Pak. Jadi itu, Pak, jadi gerakan yang banyak itu membatalkan, tapi gerakan sedikit tidak membatalkan. Nah, bedanya dalam memberikan batasan apa itu gerakan banyak, apa itu gerakan sedikit. Saya kira itu, Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal sholat di kendaraan, Ustaz, takbiratul ihramnya kan dengan duduk ya. Ya. Sementara tidak memungkinkan untuk berdiri. Ada yang berpendapat bahwa karena sholat menepati waktu, maksudnya sesuai waktu, sholatlah dengan kondisi duduk. Kemudian nanti setelah turun dari kendaraan atau sudah selesai perjalanan, sholat lagi gitu, menggantikan sholat yang duduk karena tidak sempurna, ini sholat dengan yang sempurna, dengan berdiri gitu, Ustaz. Gimana sebetulnya yang benar, Ustaz? Kalau kita lihat hadisnya, Pak, Nabi itu juga pernah memang sholat di atas unta, tapi itu sholatnya sholat sunnah ya. Nabi sholat di atas unta sambil duduk, sambil menghadap kemana unta itu mengarah. Tapi itu kalau sholatnya sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib, Nabi turun dari untanya kemudian sholat dengan sempurna, berdiri menghadap kiblat, ruku, sujud dengan sempurna. Kalau sholatnya sholat fardu, maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa kalau sholatnya sholat fardu wajib berdiri. Ya, kecuali kalau nggak mampu berdiri, ya fa illam tastati faqaidan, kalau nggak mampu baru duduk. Tapi kalau mampu, ya tetap harus berdiri. Nah, kalau sholat sunnah meskipun mampu berdiri boleh kita langsung duduk, tapi pahalanya setengah dari pahala orang berdiri. Boleh. Kalau sholatnya sholat sunnah, misalnya sholat duha di kereta sambil duduk, sambil mengarah kemana kereta itu menghadap, boleh, Pak. Daripada kita misalnya sambil nunggu waktu di kereta itu sambil ngapa-ngapain ya, daripada yang tidak bermanfaat, boleh sambil ibadah ya, sholat duha boleh. Atau sholat apa yang kemudian sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, Nabi mengusahakan untuk tetap sempurna, berdiri menghadap kiblat dan seterusnya. Nah, maka tadi kesimpulannya adalah berdiri itu rukun dalam sholat fardu, tapi dalam sholat sunnah bukan rukun. Dalam sholat sunnah boleh langsung duduk, tapi buat sholat fardu orang yang mampu berdiri tidak boleh langsung duduk. Duduk itu hanya boleh yang tidak mampu berdiri saja gitu. Orang yang memang tidak mampu berdiri lagi atau kesulitan berdiri, maka boleh duduk. Nah, kalau kondisinya misalnya tadi dia sholat fardu tapi di dalam kendaraan yang dia tidak memungkinkan untuk berdiri ya, nah maka afdolnya kalau bisa dijamak maka dijamaklah di luar kendaraan, misalnya jamak takdim sebelum kita masuk kereta, atau jamak takhir kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, supaya sholatnya sempurna, daripada sholat di kereta tapi sholatnya nggak sempurna, karena sholatnya harus sempurna kan kalau fardu ya. Kalau memang sholatnya tidak bisa dijamak, seperti sholat subuh, berangkat malam sampai ke tujuan misalnya jam 8 pagi, subuh pasti harus di kereta. Bisa saya sholat di stasiun ya, kan di stasiun berhenti itu, Pak, bisa, cuma ya ditinggal sama keretanya, takutnya gitu ditinggal, Pak, gitu ya. Maka ya sholat di kereta sebisanya. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk, tapi kalau masih bisa berdiri, usahakan tetap berdiri, Pak. Karena sekarang sebagian kereta sudah menyediakan tempat mushola khusus ya, untuk bisa sholat dengan berdiri sempurna. Kalau saya pernah dulu eksperimen aja gitu ya, eksperimen iseng-iseng saya sholat di
di antara itu Pak, sambungan gerbong itu ya. Nah itu bisa juga sebetulnya agak nyerong dikit gitu. Karena kebetulan arah kiblatnya waktu pertama kali takbir itu agak nyerong. Jadi bisa. Apalagi kereta yang memang ada musolanya. Kalau bisa berdiri maka usahakan berdiri. Kalau tidak bisa, tidak ada tempatnya ya, dan kalaupun ada tempatnya mungkin dilarang oleh petugasnya, nggak boleh di sini misalnya gitu ya. Maka ya jangan memaksakan. Yang apa? Sholat sebisanya. Sholat sambil duduk, sambil mengarah kemana kereta itu menghadap dan tidak menghadap kiblat gitu. Nah cuma karena ini belum sempurna tadi ya, ini hanya disebut sebagai sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Jangan sampai sudah masuk waktu sholat kok kita nggak sholat gitu. Nah supaya kita tidak dianggap lalai dari sholat, kita sholat tetap sebisanya saja ya. Tapi nanti setelah kita nyampe, kita ulangi lagi sholat yang tadi itu untuk menambal yang tadi itu belum sempurna karena belum terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah namanya dikodok, itu dikodok sholatnya gitu. Atau diulangi sholatnya. Yang tadi itu hanya dianggap sholat formalitas saja, sholat untuk menghormati waktu saja. Tapi belum dianggap menggugurkan kewajiban, belum gitu. Itu mazhab Syafi'i tapi Pak. Kalau mazhab Hambali nggak perlu diulangi, sholat di kereta aja udah cukup ya, nggak perlu diulangi lagi gitu. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hanafi cukup nanti di tempat tujuan, tidak perlu di kereta. Di kereta dia nggak wajib sholat karena nggak memungkinkan. Maka nanti sholatnya kalau sudah sampai. Gitu. Nah yang banyak yang keempat Pak ya, yang di kereta tidak sholat, di rumah pun tidak sholat. Itu mazhab yang paling banyak. Gitu ya. Nah kalau hati-hatinya tentu pakai mazhab Syafi'i Pak ya. Kita di kereta sholat sebisanya, nanti kalau sudah sampai kita ulangi lagi aja, nggak masalah. Sebagai backup gitu ya, backup. Baik. Ada lagi? Ya silakan. Kenapa? Jadi mengulangi sholat tadi, apakah menghormati waktu sesuai waktunya atau setelah waktunya? Kalau sudah memungkinkan kita sholat dengan sempurna ya. Misalnya tadi kan kita naik kereta dari malam ya, baru nyampe ke terminal tujuan itu, ke stasiun tujuan itu misalnya jam 8, kan udah lewat waktu subuh tuh Pak ya. Maka nggak masalah. Itu namanya qadha. Qadha itu boleh di luar waktu sholatnya gitu. Karena Nabi juga pernah qadha sholat subuh itu ketika matahari sudah terbit. Nabi pernah juga kesiangan subuh Pak. Cuma bedanya sama kita, kalau Nabi kesiangan subuhnya karena malamnya habis perang, dia capek. Kalau kita kesiangan subuhnya karena semalam habis nonton Euro, ya. Euro Portugal lawan Spanyol gitu. Kalah lagi Portugalnya Pak gitu ya. Nah, jadi itu bedanya kita sama Nabi gitu. Nah, jadi boleh mengqadha sholat di luar waktunya gitu. Karena namanya juga qadha Pak. Ada qadhaan, ada adaan, itu bahasa Arabnya. Kalau adaan itu di waktunya. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaat adaan lillahi ta'ala. Nah, adaan itu maksudnya sholat di dalam waktunya. Kalau qadhaan itu sudah pasti sholat di luar waktunya, mengganti sholat yang belum kita laksanakan di waktunya. Bahkan Nabi itu bukan hanya sholat wajib yang diqadha, sholat sunnah pun Nabi qadha Pak. Nabi pernah ketinggalan sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena banyak orang dari luar daerah yang datang ke Madinah untuk belajar agama ke Rasulullah. Jadi habis zuhur Nabi ditangin para tamu, sehingga gak sempat ba'diyah zuhur. Maka Nabi habis asar, Nabi qadha 2 rakaat habis asar, dan ternyata itu adalah qadha ba'diyah zuhur. Kan Nabi pernah melarang kan habis asar jangan sholat gitu. Nah tapi Nabi pernah sholat 2 rakaat habis asar. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah ini waktu terlarang untuk sholat? Kenapa engkau sholat 2 rakaat? Nabi menjawab, ini adalah qadha ba'diyah zuhur yang tadi gitu. Nah itu luar biasanya Rasulullah Pak. Sholat sunnah pun diqadha Pak. Nah kita kadang-kadang sholat wajib pun lewat Pak, nggak diqadha ya. Padahal Nabi sholat sunnahnya diqadha Pak. Jadi misalnya qobliyah subuh nih Pak ya, kita datangnya telat ke masjid, bangunnya telat, ya datangnya pas qomat Pak, gitu ya. Belum sempat qobliyah subuh. Padahal kata Nabi kan qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Rugi kan kita kalau nggak qobliyah subuh. Boleh nggak diqadha habis subuh Pak? Boleh. Tapi kalau bisa jangan di masjid Pak. Ya. Takutnya nanti disangka ini aliran apa lagi nih Pak ya. Habis subuh kok sholat gitu ya. Takutnya orang nggak paham. Jadi kalau bisa sih nanti aja diqadhanya di rumah gitu. Tapi jangan sering-sering Pak, jangan disengaja juga, nanti aja diqadha ya. Itu namanya sengaja bukan qadha Pak ya. Nah, qadha itu kalau memang terlewat karena ketiduran, karena lupa dan seterusnya, itu boleh diqadha. Baik.
Ustaz. Kenapa? Terus. Semangatan takbir. Oh, itu takbirnya beda lagi, Pak. Itu takbirnya nggak niat sholat, Pak. Itu nggak sah jadi sholat. Ustadz, Ya, menyambung pertanyaan tadi Ustadz, kalau misalnya kita perjalanan panjang jauh ya, naik pesawat gitu, kadang-kadang berapa waktu sholat kita nggak apa, maksudnya di pesawat dengan duduk gitu kan ya Ustadz, ganti kodok pada saat di darat. Nah, waktu kita kodok itu berturut-turut kita ganti atau gimana ya Ustadz? Ya, kalau misalnya di kereta tadi kan cuma satu waktu sholat tuh Pak ya, cuma subuh doang misalnya, itu kodoknya gampang. Kalau di pesawat juga paling cuma 8 jam di pesawat ya, mungkin cuma berapa waktu sholat kita bisa kodok, ya bisa. Kita kodok kalau sudah sampai kita kodok Pak gitu ya. Kapanpun waktunya, kalau sudah sampai walaupun sudah di luar waktunya boleh gitu ya. Kita kodok di tempat tujuan dengan sempurna, dengan berdiri, ruku, sujud, menghadap kiblat gitu ya. Misalnya di pesawat kita sholat berapa sholat misalnya ya, zuhur, asar, maghrib, isya di pesawat semua tuh, dan tidak sambil berdiri, sambil duduk, kemudian tidak menghadap kiblat seterusnya. Maka gampang, tinggal ganti 4 sholat nanti kalau sudah sampai tujuan. 4 sholatnya di rapel boleh Pak, kalau kodok itu boleh ya, di rapel itu boleh, maksudnya tidak harus nunggu waktu sholatnya nanti. Misalnya asar waktu asar, zuhur waktu zuhur, nggak perlu, langsung kita kerjakan begitu kita sampai ya, 4-4-nya langsung. Ini pernah kejadian di masa Rasulullah. Rasulullah pernah kemudian ketika perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit itu Pak ya, itu Rasul dan para sahabat sampai tidak sempat sholat zuhur, asar, maghrib, baru sempat sholat pas sudah malam Pak. Maka Nabi dan para sahabat mengkodok 4 sholat dalam satu waktu ketika sudah malam itu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi itu karena darurat Pak ya, karena memang itu kondisinya perang. Nah itu kalau pesawat, kereta gampang kodoknya. Tapi kalau kapal laut Pak, nah, kapal laut bisa berbulan-bulan orang di kapal laut Pak, zaman dulu ya. Kalau harus dikodok repot juga tuh Pak, berbulan-bulan gitu ya. Padahal kan kapal laut itu kan geser-geser tuh Pak, gak menghadap kiblat ya. Maka ada pengecualian kalau kapal laut karena travelnya atau durasi perjalanannya yang panjang, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka tidak perlu dikodok selama dia bisa berdiri. Tetap berdiri. Nah mungkin syaratnya yang kurang itu menghadap kiblatnya aja sebetulnya. Nah menghadap kiblatnya ini yang kemudian dimaafkan ketika dalam kondisi kita di kapal ya. Tapi tetap harus berdiri. Ya, karena kan bisa kalau di kapal bisa berdiri karena luas kan kapal itu ya. Nah, tapi menghadap kiblatnya kan kurang nih syaratnya. Maka ini dimaafkan kalau di posisi kapal. Itu ada riwayat dari Rasulullah, memang kalau di kapal itu dibolehkan. Karena perjalanan yang panjang gitu ya. Tapi kalau perjalanan yang pendek seperti naik kereta, naik pesawat ya, masih bisa dikodok ya dikodok gitu. Kalau versi mazhab Syafi'i itu pun ya. Kalau mazhab yang lain nggak perlu dikodok juga. Mazhab Hambali nggak perlu dikodok ya. Tapi hati-hatinya kalau pakai mazhab Syafi'i dikodok ya. Kalau masih bisa. Ya. Satu lagi, kalau biasanya perempuan itu kan susah cari musola atau apa gitu, dan kemacetan di Jakarta gitu kan, ya. Menjelang maghrib sudah terlanjur keburu dekat azan, dan dia sholat di mobil, ya. Kemudian nanti disemurakan di rumah. Apakah begitu caranya atau bolehkah dia sholat di sholat duduk di mobil dengan arah yang berbeda-beda itu? Itu sah apa tidak? Baik. Kalau tidak bisa melipir misalnya Pak ya, misalnya kalau bisa melipir kita melipir dulu kan. Tapi ini misalnya di jalan tol dan kena jebakan macet itu Pak ya, merayap. Kita melipir pun nggak bisa juga gitu ya, karena sudah padat banget misalnya dan merayap gitu. Kalau berhenti juga nggak bisa juga. Nah, padahal ini maghrib udah mau lewat nih, bentar lagi isya gitu. Gimana cara sholatnya? Sholat sebisanya di mobil. Saya pernah juga kejadian itu Pak ya. Saya pernah nyetir mobil sendirian, cuma jaraknya pendek dari Pancoran ke Kuningan itu Pak. Cuma waktu itu lagi ada pembangunan LRT kalau nggak salah di samping itu ya, sehingga macetnya parah luar biasa, padat merayap. Padahal saya lagi nyetir mobil, melipir nggak bisa karena di samping ada pembangunan, ada konstruksi kan gitu ya. Sehingga padahal zuhur bentar lagi mau habis waktunya. Gitu. Itu sampai 3 jam kalau nggak salah itu Pak. Macetnya parah pokoknya waktu itu. Akhirnya ya saya mau nggak mau sholat sambil nyetir tuh. Sholat sambil nyetir, kita baca-bacaan sholat ya, walaupun gak ruku gak sujud ya, nggak bisa kita sujud ya nabrak Pak itu ya. Jadi ya menghadap, tetap melihat ke depan, tapi seolah-olah kita sholat, baca-bacaan sholat. Nanti kalau sudah sampai di Kuningan, walaupun sudah asar ya saya ganti sholat dengan sempurna gitu. Jadi sholat sebisanya di mobil. Nah supaya tidak termasuk orang-orang yang
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, supaya tidak dianggap sebagai orang yang lalai dari sholat. Di waktu sholat, kalau kita nggak sholat, itu kan seolah-olah lalai dari sholat. Sehingga tetap sholat di waktunya, tapi sebisanya, karena nggak memungkinkan gitu ya. Tapi karena ini belum sempurna tadi, maka diganti. Kalau sudah sempurna, bisa melakukan dengan sempurna di tempat tujuan misalnya, kapanpun waktunya gitu. Jadi kata kuncinya sholat sebisanya gitu Pak, kata kuncinya begitu ya. Ya. Ya, maju ke depan gitu, mengisi yang kosong. Ya. Sholat sunnah bergerak ke depan. Yang depan sholat wajib. Oh, iya. Gini, tadi kan kalau versi madzhab Syafi'i kan 3 gerakan besar berturut-turut itu nggak boleh kan gitu ya. Maka kalau kita diajarkan di pesantren-pesantren di kampung ya, yang memang Syafi'i banget lah gitu ya, itu untuk di sholat wajib pun untuk mengisi kekosongan di depan, itu pun langkahnya tidak boleh langsung 3 langkah gitu. Jadi satu-satu dicicil, 1 langkah kita ikut imam gitu ya. Nanti 1 langkah lagi ikut imam lagi, 1 langkah lagi baru kemudian sampai ke tempat tujuan. Jadi supaya tidak berturut-turut langkahnya gitu. Itu kalau yang Syafi'i banget gitu. Tapi kalau yang Syafi'inya setengah-setengah ya lanjut aja 3 langkah berturut-turut gitu ya. Nah sebetulnya kalau dalam mazhab lain nggak masalah. Kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan sholat nih. Daripada ada kemudian saf yang terputus atau yang kosong, maka boleh orang itu melangkah asalkan posisinya tidak jauh, dia tepat di belakangnya. Misalnya kosongnya di ujung sebelah kiri, kita di ujung sebelah kanan Pak, kita lari ke sana ya itu batal Pak gitu ya. Tapi kalau masih cuma di depan kita ya cuma 3 langkah nggak masalah, langsung kita melangkah 3-3-nya atau 3 langkah secara berurutan, ya itu kita ikut mazhab yang di luar Syafi'i ya boleh, nggak masalah gitu, boleh, nggak masalah, itu untuk masalah. Tapi untuk sholat sunnah tadi itu, nah itu kan apa kebutuhannya gitu, apa urgensinya orang ingin pindah ke depan itu Pak gitu ya, pengen ada kipas angin, nyari sutroh ya harusnya dari awal gitu Pak ya, dari sebelum sholat itu ya. Tapi sutroh itu kan sebetulnya juga tidak wajib ya, bukan hal yang wajib dalam sholat. Bahkan ya kita kan sudah ada sajadah ya, sudah ada garis-garis. Itu garis juga sebagai ulama mengatakan sudah cukup menjadi sutroh. Kan sutroh itu sebagai penanda saja supaya orang nggak lewat dari batas itu gitu. Jadi dengan garis pun, dengan garis sajadah itu sudah cukup. Artinya kalau dari awal dia sudah berdiri di situ, ya tidak perlu dia melangkah maju ke depan gitu untuk mendekati tiang misalnya. Karena kalau harus semua di belakang tiang, ya nggak cukup tiangnya Pak. Tiangnya cuma berapa biji ya. Orang yang mau sholat sunnah kan banyak ya. Ada juga yang sholat di belakang kemudian seterusnya gitu. Oke. Ustadz, kaidah yang tadi terkait mengkodok sholat itu kok bertentangan dengan rusoh, kaidah rusoh bahwa kosor. Artinya saat di perjalanan kita bisa mengkodok dan kosor. Tadinya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu bukan pun kodok jamak Pak. Iya, nanti kalau menyikat 2 waktu kan menjadi jamak 2 waktu, tapi diperbolehkan juga dikosor 2 rakaat kan tadi 4 menjadi 2. Artinya saat kita sholat zuhur dan kita laksanakan di perjalanan, terus kemudian karena waktunya sudah habis kita ganti lagi, kan gitu tadi ya. Makanya kita ganti lagi dengan sholat saat sudah di tempat. Artinya kan ada kaidah juga yang diringankan dengan kita mengambil rukhsah, bahwa tadinya 4 rakaat saja bisa kita diringankan menjadi 2 rakaat, tapi ini kok saat kita sholat di perjalanan diganti lagi untuk dikodok di tempat yang sama menjadi 4 rakaat. Nah ini kaidah antara diringankan dalam kaidah fikih
mendapatkan rukhsah dalam bentuk qasar, menyingkat waktu dengan digantikan qadha. Ini gimana Ustaz? Penjelasan antara rukhsah mendapat diperbolehkan, diqasar diringankan menjadi dipersingkat 4 menjadi 2 dengan kaidah harus diganti tadi Ustaz. Ya. Jadi memang ada keringanan dalam sholat ya. Cuma keringanan itu para ulama memang hati-hati gitu ya menetapkan keringanan itu. Harus berdasarkan dalil gitu ya. Kalau ada dalilnya maka itulah yang boleh kita lakukan. Karena ibadah itu kan tauqifi ya. Ibadah itu prinsipnya adalah harus sesuai dengan wahyu kan. Karena dia ritual. Ritual itu harus berdasarkan ketentuan yang diajarkan gitu, yang diwahyukan gitu. Maka kalau ada keringanan, maka keringanan itu terbatas oleh wahyu yang membolehkan. Misalnya keringanan qasar, keringanan jama'. Kenapa boleh qasar? Kenapa boleh jama'? Karena ada contohnya, ada perintahnya, ada landasan atau legitimasi dalilnya gitu. Qasar ada landasannya, jama' ada landasannya gitu ya. Adapun sholat kemudian tidak memenuhi syarat rukunnya gitu. Nah itu bukan keringanan itu ya. Misalnya tadi sholat di kereta, nah itu kan justru bertentangan dengan hadis yang tadi itu, bahwa Nabi itu kalau sholat wajib turun dari ontanya gitu. Nabi nggak lanjut naik onta kemudian ini kan keringanan dari Allah ya, kita lanjut aja naik kereta sambil sholat fardu sambil duduk. Enggak, kalau sholat fardu Nabi turun dari ontanya gitu. Jadi lagi-lagi keringanan itu atau rukhsah itu dibatasi oleh dalil ya. Jadi selama ada dalilnya maka ulama mengatakan itu boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka ya berarti keringanan itu ya tidak ada pada dasarnya gitu. Jadi walaupun ada keringanan tapi keringanan harus berdasarkan contoh. Makanya jama' walaupun dia keringanan tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh misalnya tadi secara jarak belum memenuhi syaratnya. Ya safar kalau belum 88,704 km kalau dalam versinya Wabah Zuhaili maka belum mulai jama' meskipun secara perjalanan dia mungkin lama, letih dan seterusnya ya. Di Jakarta kan kadang-kadang perjalanan cuma 3 kilo tapi 2 jam ya, karena macet. Tapi secara jarak itu belum memenuhi syarat jama', maka belum boleh. Sebaliknya, misalnya sekarang kan naik perjalanan sudah gampang, sudah nyaman, naik kereta sudah nyaman, naik pesawat sudah nyaman. Apakah jama' itu masih dibolehkan? Nah boleh, kenapa? Karena jama' itu tadi kaitannya dengan jarak, bukan masalah kenyamanan, kesulitan dan seterusnya gitu ya. Mau jaraknya pendek tapi sulit, ya tetap tidak boleh jama'. Mau jaraknya mau dia nyaman tapi jaraknya sudah panjang, sudah memenuhi syarat jama', maka tetap boleh jama'. Karena tadi ada kriteria yang disyaratkan di situ. Jadi lagi-lagi keringanan dalam sholat itu memang para ulama sangat hati-hati untuk melihat apa ada landasan dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada maka tidak berani mengatakan itu kebolehan. Misalnya kan sekarang ada orang dikit-dikit jama' ya, dikit-dikit kemudian qadha, misalnya nonton konser, qadha aja sholatnya nanti di rumah gitu ya. Atau nonton bola karena nggak mungkin sholat di stadion misalnya, ya akhirnya dia sholatnya di qadha gitu. Nah atau misalnya karena walimahan ya, akhirnya sholatnya di jama' gitu. Nah itu kan keringanan-keringanan yang kita karang sendiri gitu, tidak ada kemudian landasan dalilnya, atau kita tidak boleh. Maka keringanan itu kemudian tetap harus berlandaskan ada nggak landasan dalilnya. Kalau tidak ada maka ya tidak boleh, meskipun kita anggap ringan. Ya. Sempurna. Antara jama' dengan sudah keluar waktunya, berarti sudah tidak, bukan jama' takhir, bukan. Ya, gini prinsipnya, kalau masih bisa dijama' maka dijama' ya, jama' takdim atau jama' takhir, untuk kemudian menghindari sholat di kendaraan yang tidak bisa sempurna ya. Maka lebih baik jama', dan itu juga itu rukhsah kan, rukhsah itu kan lebih utama untuk diambil gitu ya.
Walaupun ulama beda pendapat apakah lebih afdol 4 atau lebih afdol 2. Tapi kalau secara dalilnya memang ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an ta'azaimuhu. Nabi itu Allah itu menyukai hamba yang mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah menyukai hamba yang mengambil azimah-azimahnya, kewajiban-kewajibannya gitu. Maka rukhsah itu memang sunnah diambil. Apalagi ini dibandingkan dengan kalau kita sholat di kendaraan yang tidak bisa sempurna, maka tentu jamak dan qashar di luar kendaraan itu lebih afdol gitu. Tapi kalau tidak bisa jamak dan qashar seperti sholat subuh kan nggak bisa dijamak dengan sholat duha ya, maka ya sholat di kendaraan sebisanya, nanti kita tinggal qodho kalau sudah sampai di tempat tujuan. Saya kira itu. Ustadz, ini ada satu dari Zoom, saya bacakan aja Ustadz. Apakah jamaah masbuk bisa menjadi imam bagi jamaah masbuk dengan yang datang setelahnya? Jadi masbuk berantai gitu Ustadz. Ya, selama dia sudah selesai jamaah dengan imam pertama, boleh jadi imam. Yang nggak boleh itu ada makmum, dia masih berjamaah di belakang, imam di depan. Tiba-tiba ada orang ngikutin makmum itu, bukan ngikutin imam di depan, dia ngikutin makmum yang masih bermakmum. Nah itu MLM gitu Pak ya, itu nggak boleh, karena dia posisinya masih jadi makmum. Tapi kalau dia sudah selesai jadi makmum, misalnya imam sudah salam, dia tinggal nyempurnakan 2 rakaat lagi misalnya, kan dia masbuk tuh. Tapi dia sudah selesai bermakmum di belakang imam yang pertama, maka boleh dia jadi imam masbuk. Ada orang ngaku bahwa saya pernah jadi imam di Masjidil Haram katanya gitu ya. Ya imam masbuk, ya bener gitu ya. Imam orang bagi orang yang masbuk. Ada yang begitu Pak tuh di YouTube tuh, ada seorang yang dikiaikan gitu ya. Saya itu pernah jadi imam di Masjidil Haram katanya. Tahu-tahunya imam masbuk lah gitu ya. Nah itu boleh kalau dia sudah selesai berjamaah dengan makmum di depannya. Oke, baik. Ustaz, satu Ya, lagi ya. Ustaz. Ini mengenai yang gerakan sholat Ustaz. Tadi kan disebutkan pada saat ruku tangannya jarinya melebar ya. Ya. Nah posisi lututnya itu sebaiknya lurus atau kadang saya lihat ada yang agak melengkung gitu, agak bungkuk sedikit Ustaz. Ya, idealnya lurus Pak, idealnya lurus. Jadi Nabi itu ketika dalam hadis riwayat Aisyah, amkana yadaihi ala rukbataihi, Nabi itu memastikan ya tangannya itu memegang kedua lututnya gitu. Jadi artinya agak ditekan, berarti kan kalau ditekan berarti kan lututnya lurus tuh Pak. Karena kalau bengkok kan nggak bisa ditekan tuh Pak, artinya nggak kurang neken. Jadi berarti lututnya idealnya lurus gitu. Ya cuma ya mungkin bagi sebagian orang yang mungkin sulit ya, mungkin ada penyakit ya, misalnya asam urat atau apa, sehingga nggak bisa lurus dengan sempurna, ya nggak masalah juga. Gerakan minimal ruku itu, gerakan minimal Pak, minimal sahnya itu, pokoknya tangan ketemu lutut itu minimal sahnya. Walaupun lututnya nggak lurus, walaupun punggungnya nggak lurus, asalkan tangan ketemu lutut itu sudah sah dikatakan sebagai ruku. Walaupun misalnya secara kemiringan badan kita nggak sampai 90 derajat, mungkin cuma 45 derajat ya. Allahu Akbar, agak tinggi. Asalkan tangan memegang lutut itu sudah sah dikatakan sebagai ruku. Cuma sunnahnya atau idealnya, afdolnya lurus, semuanya lurus, lututnya lurus, kemudian punggungnya lurus. Dalam hal disebutkan Nabi itu kalau misalnya sholat ruku itu kalau ditaruh wadah air di atas punggungnya itu nggak tumpah gitu, saking lurusnya. Itu 90 derajat tuh, punggung dengan kepalanya itu lurus gitu. Tapi itu posisi ideal. Nah kebetulan adik saya kan anaknya tinggi Ustaz. Ya. Pada saat kita sampaikan itu mesti lurus, dia nggak ketemu lutut, dia malah agak ke bawah, ke tulang kering gitu. Karena dia karena posisi tinggi, tangannya panjang. Yang penting adalah posisi tangannya itu. Yang penting tangan ketemu lutut. Meskipun punggung nggak lurus nggak masalah. Yang penting tangan ketemu lutut. Karena itu syarat minimalnya. Syarat minimal ruku itu adalah yang penting amkana yadaihi ala rukbataihi, itu hadisnya. Nabi memastikan kedua tangannya memegang kedua lututnya. Punggung itu sunnahnya aja lurus ya. Tapi kalau nggak memungkinkan maka nggak masalah. Yang penting syaratnya adalah tadi tangan ketemu lutut, bukan ketemu paha, bukan ketemu betis, bukan, apalagi ketemu tumit, enggak gitu Pak ya. Jadi, tangan ketemu lutut itu minimalnya seperti itu. Jangan di bawah lutut, apalagi di atas lutut nggak boleh Pak ya. Yang di bawah, yang pas dengan lutut. Baik. Pak Ustadz, dikit lagi nyambung masalah yang tadi Pak Ustadz. Mengenai tadi waktu sholat
Ustadz lagi nyetir itu, wudunya gimana Pak Ustadz? Satu. Lagi di mana? Gini, Kendaraan. wudu. Karena saya juga sering ngalamin kalau di tol itu pas maghrib, saya juga bingung. Memang dulu pernah diajarkan harus pakai air. Cuman kadang-kadang air itu kan itu susah dapatnya atau apa gitu kan. Mau nggak mau kan kalau pakai di pesawat kan diajarkan memegang apa debu apalah tuh. Di situ kan tempel-tempel. Nah sebenarnya mana yang lebih ini apa namanya? Karena nggak ada air ya bagaimana gitu kan satu. Yang kedua kemudian masalah hukum qomat. Ya. Nah, mungkin itu aja Ustaz. Hukum qomat tuh maksudnya wajib apa sunnah gitu? Wajib atau sunnah. Oh iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Terkait dengan wudhu di kendaraan, saya pas kejadian itu Pak, kejadian saya nyetir sendirian dan nggak bisa turun dari mobil dan kejebak macet, itu saya sholat nggak mungkin sampai berwudhu ya. Jadi sholatnya nggak wudhu, nggak tayamum gitu ya, karena nggak mungkin kan nggak bisa gitu. Maka boleh gitu. Sholat sebisanya. Tapi kalau masih bisa wudhu wajib wudhu. Kalau masih bisa tayamum wajib tayamum. Cuma kalau nggak bisa jangan dipaksakan Pak. Kayak tadi misalnya orang tayamum cuma ngelus-ngelus dinding pesawat padahal nggak ada debunya. Itu bukan tayamum namanya, pura-pura tayamum aja Pak itu. Nggak sah tayamumnya. Jadi kalau daripada pura-pura mending nggak usah tayamum sekalian. Sholat sebisanya aja. Nah maka di sebagian pesawat itu ada sebagai maskapai kalau nggak salah Emirat apa-apa gitu ya Pak ya. Jadi itu disediakan tanah debu buat tayamum itu. Ya, jadi ada tanah atau debu buat tayamum itu. Disediakan memang. Jadi bukan di dinding pesawat bukan gitu Pak ya. Disediakan tanahnya kalau mau tayamum gitu ya. Tapi repot juga pada pesawat tayamum, repot juga mendingan pakai air gitu. Cuma mungkin takutnya basah dan seterusnya. Maka ada yang jualan tuh Pak di Shopee itu di marketplace itu ada jualan tanah tayamum, ada yang jualan tuh Pak ya. Kalau mau beli boleh. Ya daripada misalnya lagi hujan nih Pak, kalau ada tanah yang kering Pak ya, beli aja di Shopee Pak kalau mau gitu Pak ya. Daripada beli tanah mending beli galon Pak ya, beli air gitu. Jadi wudhu sebisanya, kalau nggak bisa maka tayamum, kalau nggak bisa ya sudah nggak tayamum dan nggak wudhu, sholat sebisanya nanti tinggal diganti, simpel Pak gitu ya. Baik, yang kedua apa? Tentang iqomat ya. Iqomat itu hukumnya sunnah, sama dengan azan, tidak wajib. Nggak pakai iqomat nggak masalah, langsung sholat nggak masalah. Sama dengan azan pun ya nggak wajib itu, azan pun sunnah. Ya, baik, cukup? Baik. Oh iya. Ini tadi kan kita bicara kebanyakan yang orang sehat. Saya ini Ustaz kebetulan dapat ujian, saya cuma bisa bergerak bagian kanan. Kiri ini stroke. Jadi semua gerakan terbatas. Bagaimana itu Ustaz? Apa menyesuaikan saja kemampuan atau bagaimana Ustaz? Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian gitu. Semaksimal yang bisa kita mampu maka itu yang kita laksanakan Pak ya. Maka sholat pun ya semampu kita, tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring gitu ya, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud ya sholat sebisanya gitu. Jadi sholat berdasarkan, tapi kalau kita masih mampu maka laksanakan semampu kita gitu. Tapi kalau sudah tidak mampu, misalnya Bapak tidak bisa berdiri ya sudah duduk gitu ya. Nah itu nggak masalah, memang ada rukhsahnya, ada keringanannya Pak. Jadi sholat itu memang didesain oleh Allah untuk bisa dilakukan oleh siapapun, orang sesakit apapun masih bisa sholat. Ya, orang yang kemudian dalam kondisi apapun masih bisa sholat, bisa di mana saja, bisa kapan saja karena waktunya kan panjang gitu ya. Kemudian juga dalam kondisi apapun, sehat maupun sakit, itu bisa melaksanakan sholat dan wajib melaksanakan sholat. Beda dengan puasa. Puasa kalau sakit nggak wajib puasa dia, boleh dikodok nanti. Tapi kalau sakit, kalau sholat sesakit apapun, ketika dia masih punya akal yang berfungsi ya, masih punya kesadaran, maka dia tetap wajib sholat semampu dia gitu. Kayak gitu Pak. Baik. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.